Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Asniar. Saya salah satu peserta mahasiswa KKN reguler kelompok 26 di bawah bimbingan Pak Hendi Febri Satoto STMT. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil KKN saya. Di sini saya memilih judul edukasi perilaku bahaya gadget pada anak usia dini serta pengadaan kegiatan bimbingan belajar bahasa Inggris. Pendahuluan dari kegiatan ini adalah sekarang adalah zaman di mana kemajuan teknologi sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Salah satunya adalah gadget yang membantu kegiatan manusia menjadi mudah dan praktis dibandingkan dengan sebelumnya. Beberapa contoh dari gadget yaitu laptop, smartphone, iPad, ataupun tablet yang dapat diisi aneka aplikasi. Disertai pula dengan kecanggihan informasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses segala yang mereka butuhkan. Gadget juga dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Hal itu tergantung bagaimana orang tersebut memanfaatkan gadget yang mereka gunakan. Kemajuan teknologi nyatanya tidak hanya merambah di kalangan muda dan orang dewasa saja, namun juga mulai masuk ke hidup anak-anak di bawah umur. Saat ini banyak dari mereka yang telah memiliki gadget sendiri karena kebutuhan sekolah daring, dan dampak hal tersebut pun dapat saya temui di panti asuhan saluran berkat, sehingga diharapkan dari adanya kegiatan ini dapat meminimalisirkan penggunaan gadget di kalangan mereka. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional di dunia. Hampir seluruh negara di dunia mempelajari bahasa Inggris untuk berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, di zaman modern ini, bahasa Inggris menjadi hal yang wajib dipelajari sejak dini. Pembelajaran sejak dini sangat dianjurkan mengingat daya tangkap yang masih sangat cepat dibandingkan masa-masa lainnya. Adapun lainnya, belajar bahasa Inggris atau bahasa asing dirasa perlu untuk menunjang masa depan seseorang di zaman yang sangat ketat persaingan seperti saat ini. Oleh karena inilah, saya mencoba untuk mengkaji masalah ini dengan rasionalisasi bahwa bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, wajib untuk dikenal sejak dini. Anak-anak di panti asuhan saluran berkat pada umumnya memiliki minat yang tinggi dalam belajar, namun tidak disertai dengan pendamping yang dapat menunjang minat mereka, sehingga diharapkan dari adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan anak-anak panti asuhan saluran berkat dalam belajar bahasa Inggris. Kondisi wilayah KKN. Jadi kondisi wilayah KKN Universitas 17/1945 Surabaya ini bertempat di panti asuhan saluran berkat yang berlokasi di Jalan Nginden 6B nomor 19 RT 008 RW 4 yang berada di Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, dan bersebelahan dengan beberapa kecamatan di antaranya Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Medokan Semampir, dan Kecamatan Manyar Sabrangan yang tersaji pada gambar di samping ini. Panti asuhan saluran berkat ini merupakan cabang dari Panti Asuhan Rumah Bersinar dan baru saja didirikan di tahun 2021. Kondisi dari panti ini sangat memprihatinkan. Masih banyak fasilitas yang belum terpenuhi, mulai dari kamar tidur, dapur, serta UL yang biasa anak panti gunakan untuk tempat belajar dan bermain seperti pada gambar 2 atau gambar di samping ada di samping. Dari analisis kependudukan, Panti Asuhan Saluran Berkat memiliki 12 6 orang anak siswa sekolah dasar dan 6 orang anak sudah sudah masuk ke sekolah menengah pertama. Anak-anak yang ada di Panti Asuhan Saluran Berkat kebanyakan anak yang berasal dari pedesaan Sumatera Utara, lebih tepatnya di suku Nias. Mereka dengan izin orang tuanya masing-masing datang ke kota Surabaya karena ingin melanjutkan sekolah yang lebih baik. Yang ketiga itu rumusan masalah. Rumusan masalah dari KKN ini saya bagi menjadi 2. Yang pertama itu bahwa secara mayoritas anak-anak yang bertempat tinggal di Yayasan Panti Asuhan Saluran Berkat di Nginden 6B nomor 19 telah mengenal gadget, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang telah menggunakannya. Hal ini menjadikan anak-anak tersebut kurang memiliki kepekaan dengan lingkungan sekitar dikarenakan tidak seringnya melakukan interaksi sosial di lingkungannya. Kondisi ini menjadikan anak-anak tersebut tampak asyik bermain sendiri. Yang kedua, selain itu juga ditemukan bahwa kosakata bahasa Inggris mereka masih kurang dan banyak yang belum dipahami, sehingga masih ada kesulitan dalam mengerjakan tugas bahasa Inggris mereka.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, telah diberikan solusi berupa ide serta tindakan sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hal ini merupakan bentuk pengabdian kepada anak-anak panti asuhan saluran berkat terkhususnya. Berdasarkan berbagai ilmu serta keterampilan tambahan yang telah didapatkan selama perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan dan fakta kebutuhan anak-anak panti asuhan saluran berkat dengan kekuatan dan kemampuan peserta KKN, maka dirancangkan beberapa program kerja sebagai alternatif dari permasalahan yang ditemukan di lapangan. Yang keempat, metode pelaksanaan kegiatan. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini terbagi menjadi dua metode, yakni pertama yang dilakukan oleh penulis atau saya adalah menganalisis permasalahan yang di dalam panti asuhan, dan metode kedua yang penulis gunakan adalah metode observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Metode observasi ini dilakukan sekaligus dengan wawancara bersama ketua Yayasan Panti Asuhan Saluran Berkat secara langsung, di mana hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan dalam panti asuhan dan memperkirakan keefektifan pelaksanaan kegiatan utama yang bertujuan meminimalisirkan penggunaan gadget di usia dini serta menanamkan kebiasaan berbahasa Inggris dengan benar melalui kegiatan mendatangi Yayasan Panti Asuhan secara langsung. Ini pula diharapkan dapat mengetahui lokasi dan tempat masang poster kegiatan yang tepat. Dan yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Jadi dari hasil pelaksanaan kegiatan KKN yang terhitung selama 12 hari di Panti Asuhan Saluran Berkat, saya menentukan bahwa hasil KKN ini terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, bidang kesehatan. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN individu telah ditambahkan program kerja dalam bidang kesehatan. Salah satu diantaranya adalah edukasi tentang pola hidup bersih dan sehat, dilanjutkan dengan kegiatan olahraga bersama. Kegiatan ini bertujuan agar anak-anak sedini mungkin sudah bisa menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan dengan baik dan benar, dan kegiatan ini terlaksana dari tanggal 9 sampai 10 Desember 2021. Selanjutnya, bidang lingkungan. Salah satu program kegiatan dari KKN yang telah terlaksana dari kegiatan dari bidang lingkungan adalah membersihkan lingkungan di sekitaran Panti Asuhan Saluran Berkat. Dalam proses kegiatan ini kurang berjalan maksimal karena faktor cuaca yang tidak mendukung. Tetapi jika kita melihat dari segi inisiatif dari anak-anak panti dalam membersihkan lingkungan, mereka sangat bersemangat dan mempunyai inisiatif dalam membersihkan lingkungan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar anak-anak panti asuhan Saluran Berkat bisa lebih paham lagi tentang menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya adalah bidang pendidikan. Untuk bidang pendidikan, program kegiatan terdiri dari edukasi masalah gadget untuk anak usia dini dan kegiatan bimbingan belajar bahasa Inggris. Kegiatan ini terlaksana dengan baik, dimulai dari tanggal 11 sampai 18 Desember 2021. Adapun tujuan dari kegiatan edukasi masalah gadget ini adalah agar anak-anak Panti Asuhan Saluran Berkat bisa mengetahui dampak negatif dari keseringan bermain gadget dan mereka setidaknya bisa meminimalisirkan kegiatan mereka dalam bermain gadget. Dan tujuan dari kegiatan bimbingan belajar bahasa Inggris adalah agar bisa menambah ilmu baru untuk anak-anak Panti Asuhan Saluran Berkat dan sekiranya bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini berlangsung selama 6 hari di Aula Panti Asuhan Saluran Berkat. Dan yang terakhir adalah bidang ekonomi. Program kegiatan di bidang ekonomi yang sudah terrealisasikan yaitu pembuatan kerajinan tangan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Panti Asuhan Saluran Berkat. Kegiatan ini bisa dihadiri oleh anak-anak panti. Kerajinan tangan yang dibuat diantaranya adalah tempat pensil dan bunga, di mana bahan pokok pembuatan kerajinan tangan ini dari plastik dan kertas. Kerajinan seperti ini juga dapat dijual sebagai tambahan pendapatan, sehingga dinilai bahwa kegiatan ini memberikan manfaat lebih bagi untuk anak-anak panti dalam pembuatan kerajinan tangan. Karena selain mendapat ilmu baru, mereka juga dapat menjual hasil kerajinannya sehingga dapat memberikan penghasilan tambahan bagi mereka. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama,
program kuliah kerja nyata individu atau KKN individu yang telah terencana dapat berjalan dengan baik meskipun ada kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, yang berubah jadwal karena faktor cuaca dan faktor kegiatan yang tidak terencana dari sasaran program. Yang kedua, keterlaksanaan program ini tidak terlepas dari adanya kerjasama antara pihak masyarakat serta adanya kerjasama antara mahasiswa yang melaksanakan KKN di Panti Asuhan Saluran Berkat, sehingga dalam pelaksanaan KKN mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan memahami realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimilikinya. Yang ketiga, mahasiswa KKN diharapkan dapat memanfaatkan potensi yang diterima selama kuliah dengan menerapkannya di lingkungan Panti Asuhan Saluran Berkat, sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam panti asuhan. Dan selanjutnya saran untuk kegiatan ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama untuk anak-anak Panti Asuhan Saluran Berkat. Kegiatan yang telah dilaksanakan bersama mahasiswa KKN dapat dilanjutkan dan menjadi program unggulan panti sebagai upaya dalam peningkatan kinerja dari panti asuhan. Walaupun pelaksanaan sosialisasi dan edukasi telah selesai, namun diharapkan anak-anak beserta pihak-pihak Panti Asuhan Saluran Berkat tetap menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah didapatkan selama kegiatan ini berlangsung, dan tetap mematuhi dan mengikuti anjuran protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pihak pemerintah guna untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan juga upaya untuk pemutusan mata rantai COVID-19. Yang kedua, untuk perguruan tinggi. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan tindak lanjut agar menjadi perhatian di tahun berikutnya. Lokasi KKN diharapkan menjadi rujukan untuk penelitian baik bagi mahasiswa maupun dosen dan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk desa binaan. Dan ini adalah contoh daftar pustaka yang saya ambil dari jurnal-jurnal yang saya temukan di internet. Jadi dari hasil penelitian ini saya menemukan dan saya mendapatkan referensi dari kelima jurnal ini. Nah, baik, mungkin itu saja presentasi hasil KKN yang telah saya laksanakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.